Ibarat sepatu, tiap orang punya cerita yang beda. Ada yang melewati jalanan berbatu, atau mungkin karpet mewah. Kadang basah menerjang kubangan air, kadang kering dan berdebu. Begitu pula dengan hidup. Ada yang merasa bahagia banget, tapi ada yang merasa kecewa. Kalau ada orang yang lagi berbagi kisah, biasanya apa sih yang kamu pikirin? Aduh, kasihan ya. Untung bukan aku. Atau Ya elah, gitu doang. Lebih parah juga aku. salah gak sih kita mikir kayak gitu? Pernah gak sih kamu mencoba memposisikan diri kamu seperti mereka? Layaknya Tuhan memposisikan dirinya sebagai manusia. Selamat sore, Shalom. Apa kabarnya? Mendung-mendung, dingin-dingin. Ada teman-teman kita yang juga masih dalam perjalanan, masih OTW. Tapi aku sangat bersyukur teman-teman udah bisa hadir di sini meskipun keadaan di luar hujan. Dan sesuai dengan perayaan Natal kita hari ini, In Our Shoes. Ini adalah momen yang spesial untuk mengenang kelahiran Tuhan kita dengan tema yang sudah dipersiapkan panitia, dan biarlah perayaan Natal kita hari ini bisa menjadi momen kita juga untuk mengingat kembali apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita dengan hadir di dunia ini, dengan berjalan di sepatu kita. Dan maka dari itu saya undang kita semua untuk turut bersama-sama berdoa untuk membuka Natal kita pada sore ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur kalau kami bisa hadir di sini meskipun dengan keadaan di luar yang masih hujan, keadaan yang tidak baik. Tapi kami percaya Engkau tetap baik, Engkau tetap menyertai kami yang di sini maupun yang akan hadir pada sore hari ini. Dan kami mau berdoa untuk Natal kami ya Tuhan, dengan tema In Our Shoes. Kami berdoa agar apa yang telah dipersiapkan oleh panitia, apa yang telah dirancang dengan tema yang begitu intim pada hari ini bisa menjadi sebuah momen di mana kami mengingat kembali apa yang Engkau lakukan untuk kami, apa yang Engkau lakukan 2000 tahun lalu dengan lahir di Palungan, dan biarlah Natal ini bisa menjadi momen kita untuk juga semakin mengasihi Engkau, semakin mengenal Engkau, dan melalui itu kami juga mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami membuka Natal pada malam ini. Amin. Simpati itu cuman di mulut aja. Kalau empati itu turut merasakan. Kalau simpati itu ketika kita melihat orang kayak apa sih, kita terenyuh ya, tapi kalau empati kita lebih ada aksinya. Simpati itu lebih ke rasa berbela-sungkawa. Kalau empati perasaannya lebih dalam, connected. Simpati itu kasihan, empati itu turut merasakan. Ini menurut aku ya, simpati itu kayak kita merasa kasihan gitu. Kalau empati itu kayak kita merasakan apa yang dia rasakan juga gitu. Pernah. Simpati pernah.
Pernah sih, pernah. Nggak ingat. Enggak. Empati iya, iya. Saya sih pernah sih.
sahabat Youth Aero Generation Petamburan, kenalin nama aku Gaby, asalnya dari Surabaya. Dan hari ini aku bakalan sharing-sharing tentang kasih Tuhan sedikit ke kalian semuanya. Pernah gak sih kalian itu ngerasa kayak Tuhan itu katanya sayang sama manusia, tapi kenapa ya kok aku ngerasa Tuhan tuh kayaknya gak sesayang itu sama aku? Hanya karena ketika kita berdoa, kita meminta sesuatu, Tuhan belum kasih sampai hari ini. Dan mungkin gak cuma satu permintaan, tapi ada beberapa permintaan yang kayaknya itu yang terjadi malah yang sebaliknya gitu. Jadi sebenarnya Tuhan tuh sayang gak sih sama kita? Jawabannya sebenarnya ada banyak di Alkitab, tapi yuk kita coba buka di 1 Yohanes 4 ayat 10. Ini aku terjemahin pakai kata-kata sendiri aja ya biar lebih gampang. Intinya adalah bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dari sini kita tahu kalau kasih Tuhan itu bukan cuma kasih simpati. Kasih Tuhan itu kasih yang empati. Kalau teman kita lagi sedih, kita mungkin gak ada di situasi yang sama. Kita gak juga lagi bersedih. Tapi entah kenapa kita jadi pengen bantu dia untuk keluar dari masalahnya. Kita coba pikirin gimana ya solusinya. Atau bahkan kalau perlu kita berkorban, diri kita inilah yang akan jadi solusi atau jawaban buat teman kita yang lagi mengalami kesedihan. Seperti itulah kasih Tuhan Yesus kita. Mirip gak sih? Mirip banget. Kenapa? Karena kita yang melakukan dosa, kita yang bersalah. Tapi dia yang gak berdosa, dia harus menanggung semua dosa-dosa kita di atas kayu salib. Jadi Tuhan itu bukan cuma, ya aku merasa kamu dosa jadi aku ikut sedih. Tapi Tuhan melakukan sesuatu buat kita yang bisa jadi jalan keluar buat kehidupan kita yang tadinya kita gak punya jalan keluar. Nah terus kalau nyawanya aja diberikan kepada kita, apa sih yang Tuhan gak mau berikan sebenarnya ke kita? Paling enak itu hidup kalau kita deket dan bergaul karib sama Tuhan. Yang penting kalian tetap jalan dalam koridor kekudusan Tuhan. Yang penting kalian tetap hidup di dalam kasih Tuhan. So, kita mau dengan sukacita merayakan hari Natal hari ini, memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus kita yang super baik ke kita. Selamat hari Natal buat teman-teman semuanya. Semoga damai Natal selalu menyertai kita semua. Kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Andreas Ferianto. Dan di dalam Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan melalui lagu yang akan kita nyanyikan dan firman Tuhan yang akan kita dengar akan menguatkan kita kembali bahwa Yesus adalah kasih satu-satunya di dalam hidup kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Firman jadi manusia,
Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini kalau kami bisa berada di tempat ini Tuhan. Sungguh adalah anugerah yang indah dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur buat peristiwa Natal ini. Dan kami mau mengenangnya kembali Tuhan. Bahwa Kau sudah mau mati buat kami semua. Kau sudah mau lahir buat kami semua. Tuhan terima kasih buat momen yang indah ini. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mau buka hati kami, pikiran kami untuk siap ditanami oleh benih kebenaran firman. Urapi hamba-Mu juga urapi semua teman-teman yang hadir. Agar pada sore hari ini kami berjumpa dengan kebenaran-Mu. Kami berjumpa dengan Tuhan sendiri. Dan kami merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, sore hari ini. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Buat semua teman-teman yang siap mendengar firman Tuhan. Katakan bersama-sama. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Shalom teman-teman. Lama tak berjumpa di tempat ini. Dan hari ini saya berkesempatan untuk berjumpa dengan teman-teman sekalian di Youth Arrow ya. Di tempat ini. Dan saya bersyukur kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Nah teman-teman di bulan Desember ini. Langsung aja kita ke slide saya. Di bulan Desember ini kita kan biasanya di mall, dimanapun kita berada, kita merayakan yang namanya season Natal, betul ya? Kita merayakan yang namanya season Natal, di mana semua mall berhias biasanya. Dan di bulan Natal ini biasanya anak-anak muda juga pada suka sih, karena biasanya ada apa? Ada Christmas sale ya, jadi teman-teman bisa ke mall, tapi sekarang nggak ke mall ya, rata-rata sudah ada ya hari yang dibuat-buat oleh marketplace online gitu. Ya pokoknya 11, 22, 33, 44, 55, 66, saya pikir cuma ada di bulan 5, bulan 6 aja. Ternyata sampai 12 pun ada. Ya kan, jadi kita menikmati sale hampir setiap bulan katanya, tapi kayaknya sih nggak sale-sale amat. Tapi biasanya kita di bulan Desember ini kita menikmati yang namanya sale Natal. Nah tapi saya bersyukur teman-teman berada di tempat ini semua pada hari ini dan mau merayakan Natal bersama-sama di Youth Arrow Generation. Kasih tepuk tangan yang meriah buat teman-teman sekalian ya. Sebelum saya mulai lebih lanjut, saya mengucapkan terima kasih dulu buat Pastor Fanny. Di sini juga ada Pak Winston tadi ya. Ya sebagai ketua KPA di tempat ini, shalom, salam kenal. Dan saya bersyukur kita bisa berjumpa di tempat ini dan Tuhan berkati pelayanan anak muda di tempat ini. Amin. Oke, siap lebih dalam katakan amin. Biarpun pakai masker lebih semangat lagi bilang amin. Nah saudara, terlepas dari hingar-bingar perayaan Natal, kita jangan sampai lupa ada the reason behind the season gitu. Ada the reason behind the season. Dan kita harus memahami esensi Natal itu sendiri. Nah kita bisa cek ayatnya di sini. Di Yesaya 9 ayat yang ke-5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Dan juga dikatakan di Yohanes 1 ayat 14, kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Natal itu bicara apa? Bicara Tuhan yang menjadi manusia. Bicara Tuhan yang mengasihi kita. Sekali lagi, Natal itu bicara apa? Bicara Tuhan yang menjadi manusia. Bicara Tuhan yang mengasihi kita. Itu sebabnya pada sore hari ini kita diberikan tema apa tadi? Sudah teman-teman tahu semua ya, kembali ke slide saya. Diberikan temanya in your shoes. Bahwa kita juga harus memaknai bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan menempatkan dirinya di sepatu kita. Jadi kalau Tuhan yang mau turun sama seperti kita, dia mau in your shoes, maka kita mesti ngerti nih, ini konsep yang luar biasa. Kekristenan itu luar biasa loh. Pembeda konsep kekristenan dengan agama lain adalah Tuhan yang mau turun. Saya kasih contoh buat menyederhanakan ini teman-teman ya. Misalkan ada seorang bapak yang sakit punya anak 2. Yang satu di luar kota, di Pulau Kalimantan misalkan. Yang satu di Pulau Sumatera. Yang pertama begitu tahu papanya sakit bilang begini, "Papa sakit ya? Tenang aja Pak, nanti aku akan pulang,
Aku akan biayai semua biaya papa nggak usah khawatir, aku akan datang dekat dengan papa. Anak yang pertama. Anak yang kedua tahu papanya sakit, papa sakit ya, tenang aja pak, saya akan transfer uangnya, semua kebutuhan papa pasti akan tercukupi, papa jangan khawatir. Nah menurut teman-teman, mana yang lebih enak didengarnya, mana yang lebih bisa embracing, apa yang namanya love itu, yang pertama apa yang kedua? Yang pertama pasti. Nah inilah pembeda konsep kekristenan dengan agama lain. Tuhan kita tidak diam di surga, tapi dia mau turun ke dunia ini untuk kita semua, bahkan mau jadi sama seperti kita untuk menebus dosa kita semua karena dia mengasihi kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan kita. Jadi saudara, kita harus belajar yang seperti ini. Makanya tadi dibuka, apakah kita ini memiliki simpati atau empati? Saya waktu di telepon dan kita sedikit ada Google Meets gitu ya untuk share mengenai ini. Simpati berbeda dengan empati. Kalau simpati itu satu rasa di mana kita pernah melaluinya. Misalkan papa saya sudah meninggal. Dan ada teman yang papanya baru meninggal, saya bisa dengan cepat simpati dengan dia. Karena saya sudah pernah melaluinya. Itu simpati. Nah kalau empati adalah kita belum pernah sama-sama merasakannya, tapi saya mau berusaha untuk merasakannya. Kita mau untuk sama-sama untuk merasakannya. Jadi kalau kita memiliki empati menurut saya lebih dalam ya. Kita berusaha ada di sepatunya orang lain. Nah bertalian dengan kasih Natal pada malam hari ini. Saya mau kasih kuis nih buat teman-teman. Kalau teman-teman ada yang bisa jawab bertalian dengan masalah simpati dan empati ini. Nanti saya akan kasih hadiah 50.000 untuk satu orang pemenang ya. Bisa diisi ke GoPay, ShopeePay, atau satu lagi apa ya? OVO ya. Boleh apa aja, siap? Waktunya cuma 10 detik, yang bisa angkat tangan berdiri di tempat langsung teriak aja. Kuis yang pertama, teman-teman, tapi untuk mendapatkan hadiah ini teman-teman mesti menjawab 3 pertanyaan saya. Ya, saya kasih waktu 1 pertanyaan ya, 5 detik untuk menjawab. Pertama, bisakah teman-teman sebutkan 5 orang terkaya di dunia saat ini? Ada? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Yang kedua deh, saya batalkan ya. Bisa jawab salah satu aja bagus, oke? Yang kedua, bisa sebutkan siapa aktor pria terbaik Oscar 3 tahun terakhir? 3-3-nya gak bisa miss. 5, 4, 3, 2, 1. Belum ada yang bisa jawab lagi. Oke, yang mungkin lebih sederhana lagi ya. Siapa peringkat 1 dunia? Ya, peringkat 1 dunia renang 3 tahun terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Gak ada yang bisa jawab ternyata. Ini semua bukankah headline di majalah? Betul gak? Ini semua bukankah kayak cover picture gitu kalau kita di koran atau di berita-berita. Tapi kita gak ada yang tahu. Coba kalau saya tanya, yang paling sederhana. Sebutkan 3 orang yang di dalam hidup teman-teman itu, dia selalu ada di saat teman-teman susah. Bisa keluar jawabannya? Yakin saya pasti bisa. Amin. Yang kedua, misalkan saya tanya lagi. Sebutkan 2 atau 3 nama orang guru semasa teman-teman sekolah. Yang teman-teman gak pernah lupa dia melakukan sesuatu yang begitu spesial buat teman-teman. Keluar gak 2-3 nama? Bisa dalam 5 detik? Bisa pasti. Atau satu lagi, kalau ada teman di sini yang sebutkan nama 2 orang yang membantu teman-teman saat kesulitan finansial. Dia orang yang paling royal, paling percaya teman-teman dan mengeluarkan uangnya buat bantu teman-teman. Bisa keluar 2-3 nama dalam 5 detik? Bisa. Berarti apa yang diincar orang-orang yang menjadi headline ini segala macam. Ternyata gak ngepek-ngepek amat dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Sampai-sampai kita aja gak inget namanya. Tapi orang yang menolong kita. Orang yang bersama-sama dengan kita. Orang yang memberikan hatinya buat kita. Sampai detik ini kita ingat namanya. Bukankah semestinya begitu kita hidup? Banyak orang pengen mengejar menjadi headline. Menjadi yang terutama. Tapi kenyataannya mau jadi yang terkemuka. Tapi kenyataannya ya itu tadi. Boro-boro dikenang orang. Orang gak ada yang ingat lagi. That's the truth. Makanya kita harus jadi orang yang berempati.
memberikan kasih kita buat orang lain. Yang setuju katakan amin. Tapi ini masalahnya. Masalahnya gini. Orang yang berempati itu kan membagi hati ya buat orang lain. Setuju ya? Membagi hati buat orang lain. Tapi here's the problem. Masalahnya kalau saya umpamakan ini hati kita yang bersih begini. Selama kita hidup sampai kita pemuda. Kadang-kadang hati kita yang bersih ini banyak lukanya. Entah di rumah kita ketemu dengan papa yang tidak bertanggung jawab, keluarga yang tidak bertanggung jawab. Hati kita terluka. Masuk ke dalam pergaulan ketemu teman-teman yang kelihatannya baik, tiba-tiba nusuk kita dari belakang. Atau bahkan mengambil orang yang kita suka. Aduh pedesnya minta ampun guys. Belum lagi orang yang katanya ngaku, aku sayang kamu. Ternyata pergi dengan yang lain. Sakitnya tuh di mana-mana. Betul gak sih? Belum lagi kita mengalami berbagai hal dalam kehidupan kita. Kegagalan, ketidakharmonisan keluarga, you name it, satu demi satu. Itu bisa terjadi dalam hidup teman-teman. Dan hati teman-teman tinggal segini. Nah hati yang kayak gini. Disuruh empati sama orang lain. Kira-kira bisa terjadi gak? Sulit. Bukannya gak bisa sih. Sulit. Kadang-kadang untuk hidup aja kita, aduh gue mau bantuin lu sih. Tapi gue juga mesti kerjain yang lain. Kalau ngantar gue gak dapet bla 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 dan yang lain. Nah hati yang kayak begini untuk pulih. Untuk bisa kembali kepada normal dan kita bisa hidup dengan menularkan kasih kepada orang lain. Gak ada jalan lain. Kecuali kita ngerti, dengarkan saya baik-baik. Kecuali kita ngerti kalau Tuhan mengasihi kita. Saya ulang, kecuali kita ngerti apapun yang kita alami. Apapun yang kita lalui, Tuhan mengasihi kita. Nah itu sebabnya saudara, penting buat kita memahami ayat berikut. Kembali ke slide saya. Sampai sini teman-teman paham ya. Bahwa dikatakan nih di Galatia 2 ayat 20, Rasul Paulus menulis, namun aku hidup bukan aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi dia hidupnya dalam konsep adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi dia. Ini orang gak kurang-kurangnya memberi hidup buat orang lain. Ini orang gak kurang-kurangnya Paulus itu didera, kapalnya karam, dirajam dan lain-lain. Tapi dia mau memberi hidup buat orang lain. Dikatakan dia makanya kok bisa seperti itu sih. Dengan berbagai pergumulannya. Karena ini dia hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Lalu dikatakan lagi di 2 Korintus 5 ayat 18 dikatakan di situ. Saya cuma kutip ayat bagiannya doang. Dikatakan sebab kasih Kristus yang menguasai kami katanya. Lah berarti kasih Kristus yang berada di dalam dia menyetir arah hidupnya gitu maksud saya. Menyetir arah hidupnya. Menyetir kemana dia harus pergi dan menyebarkan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Jadi ini maksud saya kalau kita ada kasih Tuhan di dalam kita. Berbeda. Apapun yang kita alami. Kasih itu akan mengalir di dalam hidup kita. Sama seperti termos yang diisi susu, yang keluar pasti susu. Gak mungkin yang keluar teh. Karena isinya susu. Kalau Tuhan berada di dalam kita, produk utama kita pasti yang keluar adalah kasih. Jadi artinya teman-teman kita dikontrol oleh kasih Tuhan. Kembali ke slide saya. Artinya apa? Kita dikontrol oleh kasih Tuhan. Kita dikontrol dan dikuasai oleh kasih Tuhan. Jadi teman-teman orang yang hidup di dalam kasih Tuhan pasti mengalirkan kasih kepada orang lain. Itu sebabnya kita ngomong lebih jauh lagi. Paulus menulis ayat ini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun, apa dikatakan di situ? Ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan akan Allah. Jadi simpel menurut saya. Kita bisa in your shoes dengan orang lain. Kalau kita paham kasih Tuhan sama kita kayak apa sih? Kan kira-kira gitu. Nah taunya Tuhan mengasihi kita dari mana? Simple. Dikatakan ayat yang sangat populer. Yohanes 3 ayat 16. Versi bahasa Inggrisnya lebih enak dibaca. Dikatakan, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. For God
so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believe in him should not perish but have everlasting life. Cie, kayak anak selatan ya. Inggris dikit ya. Teman-teman, tapi ini maknanya sangat mendalam loh. Dikatakan di situ ya, for God so loved the world. Karena saking populernya ayat ini, kita itu jadi biasa. Kadang-kadang kan kita gitu, kekristenan ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, lagu-lagu yang populer aja kita anggap biasa. Misalkan balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon, hijau, berarti balonnya nggak 5. Balonnya 6. Dulu saya diajarin nyanyi balonku kayak begitu. Karena udah saking umumnya. Banyak lagu juga yang umum sampai orang lupa. Lagu yang di zaman saya nggak tahu teman-teman tahu atau enggak. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam menanam jagung di kebun. Nah tahu nggak teman-teman, ternyata menanam jagung nggak cangkul dalam-dalam. Cangkul dalam-dalam tuh ngubur orang. Tapi kita udah saking umumnya tuh. Kita suka skip. Nah kita baca ayat ini saking umumnya. Kembali ke slide saya. Suka ke skip gitu. Maknanya apa? Nah kalau teman-teman berpikir kira-kira apa maksudnya ya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Kira-kira kayak apa sih? Kalau teman-teman pernah dengar kata groupies atau fans. Yang kalau lihat artis idolanya. Tahu? Apalagi beberapa waktu yang lalu ya ada antrian panjang di Jakarta di masa corona loh. Ajaib. Di salah satu restoran fast food yang logonya kuning itu. Karena mengeluarkan burger dengan seri apa? Ungu. Yang warnanya ungu-ungu muda itu loh. Ya kan? Itu saya aja keluar dari Sunter macetnya minta ampun. Kenapa? Aduh ada antrian. Gara-gara mau dapet makanan seri salah satu boyband Korea yang cukup terkenal. Itu tuh. Artinya orang sampai ngefansnya sampai kayak gitu. Sampai ngegrupisnya kayak gitu. Sampai makanannya apapun disenengin. Bahkan ada artikel menarik nih soal fans-fans K-pop begini ya. Dikatakan fans K-pop itu dia punya 5 keunikan yang cuma dimiliki fans K-pop. Kalau teman-teman fans K-pop gitu ya. Yang menarik adalah apa? Yang menarik yang pertama dia harus punya light stick. Jadi kalau ada konser harus ada light sticknya gitu ya. Harus punya light stick. Saya beberapa tahun yang lalu lihat di TV ada salah satu girl band lokal gitu ya yang ke Jepang-Jepangan, tahu nggak? I love you, I want you, tahu? Na 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 di lubuk hatimu, na na na. Ya gitu lagunya ya kurang lebih ya. Ini fansnya sampai rela desak-desakan dan dandan kayak Jepang-Jepang gimana gitu saking fansnya. Dan bahkan ada-ada aja yang dikerjain si para fans itu. Lebih dahsyat lagi, yang sangat ngefans sampai membayangkan si idola adalah kekasih atau pacarnya. Gokil loh ini loh. Ya kan? Yang lebih dahsyat lagi kalau kita ngomong lebih mendalam mengenai orang yang kayak ngefans begini. Ada salah satu penyanyi atau aktor Korea yang namanya Jo Hyun ya. Kalau saya nggak salah catat nih, Jo Hyun ya. Dari boyband namanya SHINee. Ini terkenal. Dan salah satu personelnya ini, SHINee ini dia bunuh diri. Dan fansnya ini mau ikut bunuh diri dengan cara yang sama. Yaitu apa? Menghisap asap batu bara yang dibakar atau digoreng, I don't know deh. Sekarang saya mau nanya sama teman, pertanyaan saya adalah gini. Pertanyaan saya adalah, bayangin ya, kalau nanti suatu saat teman-teman punya anak cewek yang ngefans kayak begitu, dan kita sebagai ortunya, nah teman-teman bayangin ya. Nah tiba-tiba dia ngomong gini, Papa, Mama, aku punya impian. Wah mantap, punya impian apa? Pengusaha sukses, dokter, astronot, apa? Enggak, aku mau menikah dengan yang paling ganteng di BTS itu, Ma. Siapa namanya? Jin. Ada yang fansnya Jin di sini? Enggak ya, di sini taunya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Enggak paham gitu-gituan ya. Ya kan? Aku mau nikah dengan Jin BTS, Mama. Kira-kira apa jawaban saudara sebagai bapak atau mamanya sama dia? Gini deh nak, pasti jawabannya gini. Nah, ngefans boleh. Ngefans actingnya oke. Ngefans musiknya oke. Tapi jangan lebay lah sampai mau nikah dengan dia. Bener gak? Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa kita kasih nasihat seperti gitu? Karena kita tahu hubungan fans dan idola itu sangat aneh. Kenapa? Gak ada timbal balik langsung. Yang paham katakan amin. Gak ada timbal balik langsung.
Kitanya sih ngefans banget, tapi jangan-jangan si idola itu tidak tahu bahkan kita ini ada di dunia. Betul gak? Ya kan, kitanya ngefans banget, tapi kita tidak tahu, si idola tidak tahu. Jangan-jangan tidak tahu bahwa kita ini yang namanya Andre ini yang ngefans sama dia, hidup di dunia. Well, itu mungkin ilustrasi yang agak aneh sih untuk menjelaskan ini. Tapi dikatakan ke slide saya kembali. Di Yohanes 3:16 ini, God not just love the world, tapi so ada kata di situ. By the way, kata word dalam bahasa aslinya itu artinya adalah satu tempat di mana full of sin and full of bad people. Ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal buat saya kasih Tuhan yang seperti begini. Dikatakan satu kata, He so love. Bukan not in love saja, tapi so in love dengan kita. Dalam bahasa aslinya bahkan lebih kayaknya saya coba cari beberapa Bible commentaries gitu ya. Lebih kayak orang obses gitu loh. Orang yang mengasihinya tuh obses. Kenapa saya bisa bilang begitu? Di Bible commentaries yang saya baca dia bilang lihat objek kasihnya. Objek kasihnya adalah dunia. Dan Tuhan tidak menunggu dunia mengasihi dia dulu. Enggak, tapi Tuhan mengasihi dunia. Karena Allah adalah kasih. Tahu dari mana kok Andre kok kayak obses gitu? Alkitab mencatat sih, katanya dia memperhatikan kita pada waktu kita tidur. Amin. Bayangin kalau kita tidur ada yang perhatiin, aduh. Terus tiba-tiba bunyi WhatsApp kita. Gue tahu lu tidur pakai hari ini pakai setelan apa. Gue seneng dia lihat lu tidur begitu. Ngeri gak? Ngeri loh. Ini orang ngefans gila banget ya kan istilahnya gitu. Kita lagi di mana? Aduh, gue tahu lo suka makannya ini. Buset. Ya kan? Kok sampai ada orang memperhatikan kan seperti begitu. Ya kan? Lalu ada firman Tuhan lagi dikatakan apa? Bahkan rambut di kepala kita pun Tuhan tahu. Amazing ya. Luar biasa gak tuh? Bahkan kalau saya baca Alkitab sepanjang sejarah Israel, seringkali Israel lari dari Tuhan. Tapi Tuhan berinisiasi mendapati mereka terus. Bahkan Raja Daud sampai karang lagu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Kan gitu. Jadi kalau saya renungkan ini kasih Tuhan yang gak masuk akal. Buat kita semua. Konsepnya seharusnya Tuhan dicari. Tapi ini Tuhan yang mencari kita. Saya sampai berpikir loh. Saya sempat ditanya nih mengenai hal ini dengan salah satu anak youth saya. Tapi kok Andre, kan Tuhan maha tahu ya. Berarti di titik kita berdiri, di masa depan juga Tuhan tahu dong. Setuju saya bilang gitu. Kenapa Tuhan gak pilih orang aja? Maksudnya pilih gimana? Pilih aja. Lihat titik ini, hari ini saya kelakuannya begini. Di hari ke depan kan Tuhan tahu saya mungkin jadi orang jahat. Kenapa Tuhan masih mau menyelamatkan saya? Kenapa gak pilih orang yang serius aja? Kenapa gak pilih orang yang jelas-jelas akan jadi orang saleh aja? Katanya gitu. Kenapa ya Tuhan mau nyelamatin kita semua? Kenapa Tuhan mau begitu mengasihi kita? Saya ditanya begitu juga menjawabnya tidak tahu sebenarnya. Tapi yang saya tahu Allah adalah kasih. Apa benar kok Andre seperti itu? Ingat 10 orang kusta yang datang sama Yesus, ingat gak? Yang balik lagi berapa untuk mengucapkan terima kasih? Berapa? 1. Kok dia sembuhin 10-10-nya? Walaupun dia tahu yang balik sama dia hanya 1. Ini loh Tuhan kita. Tuhan yang mengasihi kita. Bahkan untuk kita yang belum tentu sekali lagi ada timbal baliknya. Halo. Dia kasih anaknya. Tanpa ada jaminan kita akan menerima dia dengan baik. Maksud saya gini loh, kalau kita tadi bisa nasehatin anak kita. Nak jangan ngefans sama orang itu. Orang itu tidak tahu bahkan kamu berada di dunia. Kalau ngomong fair, boleh dong kita ngomong sama Tuhan. Jangan Tuhan, lu belum tahu sih gue kayak apa. Tapi no, itu Tuhan yang luar biasa begitu mengasihi saudara dan saya. Gak berhenti sampai di situ. Itu saya kalau baca ayat yang tadi Yohanes 3:16 sampai terkagum-kagum gitu. Karena dikatakan gak berhenti hanya dia mengasihi kita. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sesuatu yang sangat berharga. Saudara boleh macam-macam dengan saya. Saya udah jadi bapak ya punya anak 2. Tapi kalau saudara macam-macam dengan anak saya, itu 2 urusan yang berbeda. Biar kata pendeta bisa sewot juga pasti. Karena saya sayang anak saya. Tapi ini dikatakan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk mati, bayangin. Saya undang pemusik maju ke depan. Sesuatu yang sangat berharga.
diberikan kepada kita dengan gak ada timbal baliknya. Belum tentu ada timbal baliknya kalau kita yang diselamatkan itu bakal mengasihi dia. Is that amazing? Begitu Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ada satu ayat Alkitab di Perjanjian Lama yang menggambarkan betapa kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ini tertulis di Nabi Hosea. Di kitab Hosea pasal 1 nanti kita mau baca. Saudara, kalau saudara baca Alkitab di Perjanjian Lama, setiap nabi punya assignment-nya sendiri. Setiap nabi punya tugasnya sendiri. Dan menurut saya tugas Nabi Hosea ini paling aneh. Memang sih ada nabi yang ditugaskan untuk kayak membangun. Ini tugas nabi ini paling aneh teman-teman. Kita kembali ke slide saya. Kita lihat yuk tugas nabinya ini apa. Nah, Hosea 1 ayat 2 dikatakan, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang. Aduh, aneh gak sih tugasnya? Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Jadi perintahnya tuh, hey, I want you to married dengan wanita sundal. Ih gila loh. Kalau saya jadi nabi itu saya pasti sorry Tuhan. Bisa ulang? Bisa ulang perintahnya Tuhan? Pasti pusing. Dia nabi yang terpandang saya yakin. Dan biasanya nabi itu biasanya kan menyuarakan suara Tuhan. Tapi disuruh nikah sama tunasusila. Wih, ajib loh. Saya gak kebayang, kembali ke slide saya gak kebayang. Ada karir dia yang dipertaruhkan. Dan dia disuruh mencari istrinya yang namanya Gomer gitu ya. Di Red District gitu. Saudara kebayang gak sih kalau saudara jalan-jalan gitu ya ke daerah Red District kayak begini gitu. Pendeta lagi. Saya aja nih. Lagi kalau bami yang enak itu kan banyak di Mangga Besar, betul gak? Bami yang enak itu banyak di Mangga Besar daerah kota. Tapi ada titik-titik bami yang tempatnya itu dekat dengan daerah Red District kayak begini. Saya parkir mobil aja hati-hati. Kadang-kadang kalau turun nengok kiri kanan. Apalagi zaman sekarang viral. Niatannya makan bami tiba-tiba masuk Instagram orang. Gak nyangka loh. Ada hamba Tuhan. Baru keluar dari daerah Mangga Besar. Kan ngeri ya. Padahal kita makan bami. Itu aja udah deg-degan. Nah ini kebayang gak sih dia harus masuk ke daerah tunasusila. Kalau di zaman itu ada Instagram udah nyala semua tuh. Buset ini Hosea guys. Guys aku berdiri di sini. Belakangku ada Hosea guys. Liatin guys. Dia lagi buset di daerah begini ngapain. Reputasinya dipertaruhkan. Dan dia disuruh cari Gomer. Dan dia harus nikahi lagi. Tapi dikerjain juga sih sama Hosea. Untuk mempersingkat waktu. Dia tetap nikahi wanita itu. Dia tetap pelayanan jadi perwakilan suara Tuhan. Punya anak 3 dari wanita itu. Semua berjalan seperti biasanya aja, oke-oke aja. Sampai suatu hari Hosea mendapati. Dia itu ditinggalin sama istrinya. Bangun pagi istrinya udah gak ada. Kemana? Ternyata Gomer kembali ke profesinya yang lama. Ngeri ya. Dia kembali ke profesinya yang lama. Lalu perintah Tuhan lebih aneh lagi buat Hosea. Kita lihat ya. Perintah Tuhan lebih aneh lagi buat Hosea. Dikatakan di Hosea 3. Hosea 3. Ayat 1 dan 2. Dikatakan berfirman Tuhan kepadaku. Pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aduh, udah ditinggal pergi. Bayangin Tuhan bilang, ayo samperin lagi istrimu. Merit ulang sama si Gomer itu. Saudara, beberapa ahli mencatat peristiwa ini. Maksudnya memberikan terjemahan bahwa disinyalir Homer ini sudah jadi budak seks orang lain. Makanya Hosea perlu bayar.
Jadi bayangin, Hosea masuk ke sana lagi, melewati daerah yang sama lagi. Dia mungkin bertanya orang di situ, kamu lihat istriku gak? Gomer pak? Iya, kayak di rumah bapak itu tuh pak. Oh ya oke. Orang mungkin akan lihat dia, waduh tuh Hoseanya datang lagi ke sini mau ngapain tuh. Dia datang, dia cari, dia hampiri yang namanya Gomer itu. Gak kebayang sih gosipnya bakal nyebar kayak apa dan lain-lain. It's not easy, bukan hal yang mudah dia berjalan mencari istrinya. Dan begitu dia masuk, dia lihat istrinya sudah jadi budak seks orang lain. Dan dia harus beli kembali Gomer. Gimana ya, dikatakan ada dia beli kan tadi kan. Saya yakin dia ngomong sih, Pak boleh gak saya bawa pulang yang wanita yang satu itu. Kenapa? Itu istri saya Pak, enak aja. Dulu istri kamu, sekarang saya ini udah jadi budak seksnya saya. Kalau kamu mau bayar. Aduh, gak kebayang. Membayar sesuatu yang kepunyaan dia sendiri. Untuk dapetin istrinya, dia mesti bayar buat yang sebenarnya milik dia sendiri. Gak kebayang saya dia ngeluarin uang gitu. Ini Pak, ayo pulang. Astaga. Tapi itulah kenyataannya. Kalau kita kembali baca ayat tadi, dan Tuhan nyatakan maksud perintah ini apa sih? Di Hosea 3 ayat 1, sebelum kita tutup nanti khotbah kita pada malam hari ini. Berfirman Tuhan kepada aku, pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Tuhan pengen ngomong loh sebenarnya dari dulu ya. Sebelum Yesus datang, ini udah kayak prototipenya gitu. Bahwa Tuhan datang mengasihi kita semua. Orang-orang yang jujur ngomong ya guys. Apakah hidup teman-teman begini terus mengiring Tuhan grafiknya? Berani berkata, enggak kok Andre, saya grafiknya naik terus gitu. Enggak, saya yakin. Pasti ada up-nya, lalu ada down-nya. Dan bahkan daunnya gak tanggung-tanggung. Bisa jadi begini. Melukai orang lain. Karena hatimu pun begini. Kenapa bisa begini? Banyak faktor kita gak bisa tahu. Tapi ini yang saya mau pastiin sih. Kalau teman-teman punya hati yang seperti ini pada malam hari ini. Ingat, ada Tuhan yang mengasihi kita semua. Dan that is Christmas about. Di cerita Hosea di zaman itu, sepertinya Tuhan pengen ngomong, hey dunia ngajarin, cinta itu bisa dibeli dengan barang dan lain-lain. Hey dunia ngajarin, cinta itu apa untungnya buat saya. Kemuasan ego gitu. Sama dengan kita saat ini, tapi hari ini kita ketemu konsep yang lain bahwa yang namanya kasih, apalagi kasih Tuhan, gak gitu buat kita. Terlalu besar buat kita. Gak ngitung buat kita. Sekarang saya tanya sama teman-teman. Gambaran siapakah Hosea itu? Tuhan Yesus. Betul. Siapakah Gomer itu? Saudara dan saya. Malam ini teman-teman. Kalau kita mau belajar berempati dengan orang lain. Kita mau belajar ngerti tentang Tuhan mengasihi kita. Ini gila loh. The most powerful being on the world. Mengasihi saudara dan saya. Bahkan sampai mau turun untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara gini. Apapun yang kita lakukan, dengerin saya baik-baik ya. Tidak mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Itu dulu teman-teman harus ngerti. Jadi, oh Andre saya jadi bisa macam-macam dong. No, justru karena kita mengasihi dia, kita gak macam-macam. Yang mengerti katakan amin. Amin. Justru karena kita mengasihi dia, kita mau berbagi kasih dengan orang lain. Saya berbahasa Indonesia bukan supaya jadi orang Indonesia. Bukan. Saya berbahasa Indonesia karena saya orang Indonesia. Saya berbuat baik bukan supaya saya dikasihi Tuhan. Tapi saya jadi baik, berbuat baik karena Tuhan mengasihi saya. Yang mengerti bilang amin. Amin. Saya berharap saudara memahami pesan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan bahkan lewat pemahaman inilah Tuhan mengingatkan kita di ayat terakhir. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Ayat kita yang terakhir.
Dengan pemahaman kasih yang seperti ini, inilah yang firman Tuhan ngomong di 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. That's the concept yang saya mau seberangkan, ditutup dengan ayat yang sangat luar biasa. Hari ini saya mau tanya, apakah ada di antara teman-teman yang mungkin berasa hatinya sedang kayak begini? Terluka, bingung, kacau merasa hidupnya, habis dengan berbagai keputusan. Teman-teman mungkin udah banyak melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Mungkin merasa, aduh Tuhan aku begitu berdosanya sampai kayak begini. Dan bahkan banyak orang mungkin gak sayang sama aku. Bagaimana mungkin aku bisa mengasihi kalau aku punya hati yang seperti ini? Dengerin saya baik-baik. Dunia bilang orang kayak gini perlu terapi. Dunia bilang orang kayak gini perlu ditolong secara psikis dan lain-lain. Gak salah. Tapi ini yang saya percaya. Hati yang kayak gini perlu kasih Tuhan. Amin. Hati yang kayak gini perlu kasih Tuhan. Jangan hilang harapan. Inilah impian saya soal gereja. Bahwa gereja akan jadi tempat di mana orang bisa mengalami kasih Tuhan. Amin. Orang yang tahu siapa kita sesungguhnya dan tetap menerima kita apa adanya. That's church. Itulah harusnya gereja. Jadi teman-teman pada malam hari ini, maukah teman-teman yang mungkin punya hati seperti gini, pengenkah teman-teman hidupnya pulih kembali? Amin. Kalau teman-teman mau, mari malam hari ini kita hampiri kasih Tuhan. Supaya kita bisa menularkan kasih Tuhan kepada orang lain. Amin. Kita nyanyi dari awal saja ya. Kita nyanyi satu lagu yang menurut saya sangat bagus sekali. Jadi WL bisa bantu kita pimpin pujian. Thank you Lord Jesus. Sekali lagi. Engkau Bapa yang Maha Tahu. Thank you Lord Jesus. Di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku. Selalu menyediakan melampaui doaku.
Jemaat saja katakan tiada syarat kasih setiamu. Tiada syarat. Amin. Kau yang selalu Tuhan, selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa teman-teman sekalian. Tuhan, kasih-Mu begitu besar di dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami tahu kami dikasihi Tuhan. Dan Tuhan begitu mengasihi kami sama seperti Hosea begitu mengasihi Gomer Tuhan. Dan Natal adalah bukti nyata bahwa Engkau telah mengasihi kami. Tuhan, malam hari ini kami mau menghampiri kasih-Mu. Saudara, saya mau berdoa buat teman-teman yang mungkin berasa hari ini hatinya seperti ini tadi yang saya katakan. Kalau teman-teman merasa teman-teman punya hati seperti ini. Bagaimana mau berbagi kasih kok Andre kalau hati saya tuh aja hancur kayak begini. Gimana bisa mikirin orang lain kalau hati saya seperti begini. Hari ini Tuhan mengasihi saudara. Kebenarannya adalah Tuhan tidak kurang kasihnya terhadap saudara. Apapun yang saudara alami, kasih Tuhan selalu ada buat saudara. Bolehkah kalau saudara mengalami hal ini? Dengan segala kerendahan hati, bolehkah dalam hitungan ketiga bisa mengangkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan saya mau berdoa pada saat ini buat saudara secara singkat. 1, semua mata ditutup dan kepala ditundukkan. Kita mau berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih buat kejujuran saudara. Tuhan, aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang diangkat pada malam hari ini. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih Tuhan malam hari ini menghampiri dimanapun mereka duduk. Tuhan, dengan segala keterbatasan kami Tuhan malam ini, aku berdoa ada kasih Tuhan yang mengalir masuk ke dalam setiap hati teman-teman ini. Memeluk kembali harapan mereka yang hancur. Memeluk kembali perasaan mereka yang terluka. Memeluk kembali rasa luka yang begitu mendalam atas berbagai hal. Dan biarlah lewat momen Natal ini Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan mengalir dan memulihkan hati mereka kembali seperti sedia kala. Sehingga mereka bisa mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa kuasa-Mu, mujizat-Mu, pemulihan yang dari-Mu terjadi pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan turunkan tangan saudara. Tuhan, aku bahasa hamba-Mu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini sudah ditaburkan. Dan biar Roh Kudus yang mengingatkan kami terus bahwa kami adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan begitu mengasihi kami. Dan biarlah kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Natal. Terima kasih buat Engkau mau datang jadi manusia menyelamatkan kami. Kami gak bisa membalas apa-apa selain memberikan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami gak bisa membalas dengan apapun juga selain memberikan diri kami untuk mengasihi dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah itu doa kami sehingga kami bisa mengalirkan kasih buat orang lain dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang diberkati katakan bersama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Saya kembalikan kepada Yan. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and death and pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder
a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices on night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine. Oh, night divine. Pada saat ini kita akan sama-sama melakukan prosesi penyalaan lilin. Penyalaan lilin ini menandakan bahwa kita diutus untuk menerangi dunia yang gelap. Dengan hormat saya panggilkan Bapak Pendeta Josafat Mesak selaku Gembala Jemaat GBI Petamburan. Selanjutnya, dengan Bapak Winston Winardi sebagai Ketua KPA, dipersilakan untuk menyalakan lilin yang kedua. Selanjutnya, Pendeta Muda Fani Paendong selaku Youth Pastor dipersilakan untuk menyalakan lilin yang ketiga. Selanjutnya, Saudari Sofia Karubui selaku Ketua Youth GBI Petamburan dipersilakan untuk menyalakan lilin yang keempat. Selanjutnya, Saudara Nathanael Zevanya Henry selaku Ketua Panitia Natal 2021 dipersilakan untuk menyalakan lilin yang kelima. Selanjutnya, Saudara Ruben Setiadi selaku Perwakilan Jemaat dipersilakan untuk menyalakan lilin ke-6. Baik, saya undang seluruh jemaat untuk boleh bangkit berdiri dan kita menyalakan glow stick yang telah dibagikan. Dan kita sama-sama menaikkan pujian ini dan kita berdoa syafaat. Belum lelah
Tuhan terima kasih, kami sangat bersyukur untuk Natal yang telah kami lakukan, telah kami partisipasi dalam Natal ini. Walaupun hujan di luar, tapi sama sekali nggak mengurangi rasa sukacita kami. Kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dan kembali bersama-sama merefleksikan makna Natal dengan teman-teman kami. Tuhan juga kami bersyukur atas penyertaan-Mu dari awal persiapan Natal ini hingga pada hari ini. Kami tahu ini semua hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih karunia-Mu saja yang menyertai kami, bahwa kami bisa melaksanakan Natal ini bersama-sama. Dan Tuhan, kami juga berterima kasih, kami juga bersyukur untuk Injil-Mu yang diberitakan melalui Kak Andreas, mengingatkan kami sekali lagi kalau akan betapa Engkau mengasihi kami, bukan di saat kami dalam keadaan kami yang terbaik, tapi bahkan di keadaan terburuk kami. Kau menjadi manusia, memberikan empati-Mu, Engkau berjalan di sepatu kami, diam di antara kami, mencintai kami, bahkan mati bagi kami. Dan Tuhan, ajar kami untuk selalu merefleksikan Injil-Mu ini setiap hari dalam hidup kami, agar berita baik ini nggak berhenti di kami, agar berita baik ini nggak cuma berhenti di dalam pengetahuan kami saja, tapi bisa kami hidupi setiap hari. Sebagaimana Engkau ada bagi kami, sebagaimana Engkau memberikan empati-Mu kepada kami, kami juga mau ada bagi sesama kami. Kami mau menunjukkan empati kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga sangat bersyukur buat komunitas ini, buat keluarga kecil ini, Youth Arrow, yang gak sempurna, tapi dalam kasih karunia-Mu, Engkau terus-menerus menyempurnakan kami. Kami berdoa agar komunitas ini, Youth Arrow, dan juga gereja kami, GBI Petamburan, menjadi sebuah komunitas, menjadi sebuah ruang di mana kami merasakan kasih, kami merasakan empati yang diberikan oleh sesama kami. Tuhan, jadikan kami kaki-kaki Kristus yang berjalan di dalam sepatu teman-teman kami. Agar kami menjadi komunitas yang kuat, kami menjadi komunitas yang sehat, dan bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, kami juga nggak lupa untuk berdoa bagi bangsa kami, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19. Ini mungkin momen yang tepat untuk menunjukkan kasih-Mu, untuk berempati bagi teman-teman, bagi orang-orang yang mungkin terdampak oleh keadaan pada hari-hari ini. Tuhan, sertai kami, Tuhan, tolong kami, Tuhan, yang pimpin kami agar kami bisa menunjukkan empati kami kepada teman-teman, kepada orang-orang yang kami temui. Kami bisa menjadi wajah-wajah Kristus kepada orang-orang di sekitar kami di masa pandemi ini, sehingga kasih Kristus bisa diam di dalam setiap orang yang bertemu dengan kami. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami ingin memaknai, merefleksikan Natal ini dengan kembali lagi menyandarkan diri kami di dalam Injil-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dahsyat ya. Hai teman-teman semua. Aku berterima kasih banyak untuk Kak Andreas, untuk firman yang dibawakan. Aku berterima kasih banyak untuk Ko Winson, Ko Fani, Cinini, Om Yosi yang udah hadir pada hari ini. Kak Sob juga, Ko Kevas. Dan teman-teman, gini teman-teman,
aku yang di depan ini kalau secara struktural adalah ketua Natal gitu. Tapi aku secara sadar, secara rendah hati bilang bahwa ketua Natal ini bukan aku gitu. Ketua Natal ini Allah. Allah yang menaruh kerinduan ke hati aku untuk menulis tema pada hari ini. Allah yang menaruh kerinduan untuk membicara, untuk mengabarkan Injilnya tadi. Terus Allah juga yang memberikan panitia yang akhirnya membantu aku untuk membuat Natal ini. Terus memberikan para pelayan yang menurut aku sangat baik, profesional, dan benar-benar menunjukkan 100% untuk melayani Kristus gitu. Dan itu semua aku lihat dari penyertaan Allah. Dan ya untuk kita sama-sama bersyukur gitu. Aku mau ngajak teman-teman untuk kita bareng-bareng ya, tepuk tangan untuk kasih Allah dan penyertaan Allah untuk Natal hari ini. Oke. Terima kasih. Dan gini teman-teman, untuk kenapa sih akhirnya in our shoes gitu. Tadi yang udah diceritain dari awal video, sebelum Natal ini diadakan, ada beberapa video juga yang menjadi clue. Aku pengen menyadari teman-teman gitu, bahwa kelahiran Kristus itu membuat Kristus memakai sepatu kita. Kita yang sepatunya nggak enak gitu. Yang sebenarnya dia adalah Allah yang satu-satunya memakai sepatu kita untuk menunjukkan kasih-Nya. Aku mau menyadarkan itu gitu. Dan kenapa akhirnya detak jantung di atasnya? Kan bawahnya in our shoes, tapi atasnya detak jantung gitu. Detak jantung itu yang warna merah menggambarkan kerinduan hati Allah melalui Kristus gitu. Kerinduan Kristus ialah mengasihi kita sampai dia lahir. Dan yang detak jantung yang hitam itu aku berharap kita, orang-orang yang dikasihi dia, yang walaupun kita disebut juga oleh tadi Kak Andreas, kita itu germo atau orang Sundal, tapi dibeli lagi gitu. Aku berharap kita juga mempunyai hati yang kayak gitu. Akhirnya punya hati yang sampai kita mengasihi dan rindu seperti Yesus. Oke. Jadi aku harap teman-teman gak berhenti sampai di sini saja firman Tuhan dan Natal ini, tapi kita bawa gitu untuk nunjukin ke teman-teman sekitar kita bahwa ya itu kasih Kristus gitu. Itu kasih yang dibutuhkan dunia. Kasih yang membuat kita akhirnya bisa berempati ke yang lain juga. Oke. Nah, kata sambutan aku udah selesai gitu. Tapi firman Tuhan dan Roh Kudus gak berhenti di dalam hati kita untuk bekerja. Untuk membuat kita semakin serupa. Jadi sekarang aku akan memimpin kita juga dalam doa persembahan. Mari teman-teman kita satukan hati untuk berdoa. Ya Allah, sungguh mengucap syukur untuk Natal yang indah yang Kau izinkan kami untuk merasakannya, yang Kau izinkan kami melihat kasih-Mu yang begitu besar. Dan sekarang kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu, untuk tanda rasa syukur kami atas Natal ini. Kami menyerahkan persembahan kami dan hati kami ketika memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama scan QR Code dengan diakhiri angka 11 di belakangnya, atau memberikan melalui kotak yang ada di depan, dan untuk di lantai 3 tersedia di belakang. Selamat memberi dengan sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Saudara semua hidup rukun bersama.
Shalom semuanya. Shalom, shalom. Shalom. Halo, halo, halo. Wah, ramai banget ya. Ada 5.000 orang. Ramai Shalom teman-teman. Teman-teman mau nanya deh, kalian udah pada nulis Post-it. kertas kuning ini belum sih? Siapa yang belum? Ada yang belum nggak? Udah Ya semua. udah, nggak apa-apa lah ya. Ntar mereka beruntungnya di yang lain. Amin, amin. Nah, kita mau bacain dulu nih. Jadi kita pilih 2 yang bagus. Menurut kita bagus. Ya, bagus semuanya sih. Semuanya bagus. Tapi ini yang sangat wow gitu ya. Ini yang pertama ini, kalian inget kan yang kalian tulis tadi? Inget lah, masa enggak? Nih, dia ngucapin ini Glo. Keep alive and continue. God has a plan. Siapa tuh? Siapa tuh? Nanti Ayo. ya. Nanti kasih tahu ke Asyir ya, siapa tuh? Ngakuin diri ya. Terus yang kedua Glo. Jangan sampai nggak ngaku guys. Yang kedua, menurut aku ya ini, bersyukur Tuhan selalu menyertai selama pandemi ini. Semoga tahun depan lebih baik dari tahun ini dan bisa selesain apa yang udah dimulai. Itu yang kedua. Teman-teman yang ngerasa nulis ini bisa langsung ke Asyir ya. Ya, nanti. siapa yang nulis tuh? Ya, pokoknya kalau kalian nulis, nanti kalian ke Asyir yang di belakang, kalian cukup kasih nama. Iya. Nama, kasih nama aja. Kasih nama ya. Nanti jangan pulang dulu, oke? Lalu, Kita ada mau lagi, apain Glo? nih? Kita mau apain? Yang itu, Glo. Yang itu. Apa itu yang itu? Siapa yang mau main games? Ada yang mau hadiah? Ini kayak butuh ketelitian mata Oh, ya. yes. Harus lebih peka. Coba Mhm. perhatikan monitor di depan kalian dan di sini. Kita agak geseran kali ya. Oh iya, boleh, boleh. Nah, ini dia. Tutup dulu. Nanti mereka tahu. Nah, ini dia. Coba Glo, kita kasih Oke. waktu mereka berapa lama? Kita bakal ngasih waktu 30 detik. Nah, tadi kan udah ada sneak peek gitu kan. Nah, aku minta teman-teman buat cari angka 18. Aku nggak bakalan kasih tahu ini ada berapa, 18 ya. Tapi kalian punya waktu 30 detik buat nyari Nyari angka 18. ya. Kalau kalian udah dapet, kalian langsung maju ke depan, sebutin ada berapa 18. Waktunya cuma 30 detik. Ayo, beloin mata kalian. Ayo, kalian pasti bisa dapetin. Karena hadiahnya menarik. Yuhuu. Yuk, udah Glo? Yuk, 1, 2, 3. Ini dia. Ayo, 30 detik. Ayo, 30 detik. Cari. Oh, Kan iya. tadi cangkul yang dalam, ini cari yang dalam. Ayo, ada berapa? Tidak boleh difoto ini. Siapa itu yang foto? Siapa itu yang foto? Udah habis belum? Belum. Masih 10 detik lagi, 10 detik Ayo, lagi. Langsung Langsung maju, langsung sebut maju ya teman-teman. 7, 28, 29, 30. 1, 2, 3. Ayo maju. Ih, kalian Gak ada yang dapat mau. hadiah. Gak ada yang mau hadiah, ya ampun. Kita bocorin aja kali hadiahnya ya. Hadiahnya Kalian itu apa? voucher MAP. Ayo. Ayo. Cepet, ayo. Maju, cepet. 1. Nggak boleh. Yang itu nggak boleh. Panitia nggak boleh juga. Ayo. Ini kok malu. Ya udah berdiri di tempat terus teriak aja. Berdiri di tempat. Berdiri. Nggak boleh jawab. Udah jawab salah lagi. Berdiri langsung ngomong. Butuh 2 orang. Ayo. Lagi gak? Lagi. Ih, pada pingin Ya banget udah, sih. kasih berapa detik deh? 10 detik 10. aja lah, nggak usah banyak-banyak. Boleh, ayo. Sekali lagi ya. Kak, set dulu ya. Udah? Udah. 1, 2, 2, 3. Ayo perhatiin, kalian harus perhatiin dong. 4, Lumayan 3, loh bisa jajan apa? 2, Starbucks. 1. Tetot. Nggak boleh jawab. Tetot, habis. Berdiri. 10 detik. Hah? Ini gak ada lagi yang mau jawab? Gak boleh. Ayo Sok, berdiri, nggak boleh, Cici Sok. jawab. Gak ada yang mau jawab? Iya, yang sana. Ada lagi yang mau jawab?
Ya berdiri yang di belakang baju biru. Berapa? Coba kita tampilkan slide kedua. Slide kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat untuk pemenangnya. Tapi hadiah siapa itu? Yang baju biru di sana lelaki, ya di sana dan wanita di sana. Yang di sana. Iya. Ntar kita kenalan kali ya. Oh, boleh. Kenalan, boleh. Yuk, yang menang silakan maju ke Maju depan. ke depan yuk. Baju biru dan baju yang di sana, ayo silakan wanita dan lelaki. Betul sekali. Ayo silakan maju. Nanti hadiahnya diberikan oleh Bapak Ketua. Yes. Ayo dokumentasinya, ayo dipersilakan. Selamat ya kalian. Selamat. Ih, berarti mereka peka banget ya? Iya. Ih peka banget, perhatian banget loh. Oke difoto dulu dokumentasi oleh adik baju pink ini. Ya 1, 2, 3. Oke mantap, terima kasih Terima yang kasih. menang. Tapi jangan kecewa ya. Iya, masih ada lagi guys. Karena kita masih punya Masih lagi. ada lagi. Kita ada lagi. Ada lagi. Apa tuh? Coba kita hitung 1 sampai 3 kali ya. Apa itu? Hitung 1 sampai 3 ngapain? Kalian yang belum dapat coba lihat di bawah kursi kalian. Ada apa? Yang dapat maju ke depan ya. Coba di bawah kursi kalian. Langsung. Yang di lantai 3 mah nggak dapat. Nggak bisa. Cuma lantai 2. Maaf nih. Yang dapat coba mana? Aduh ini menang lagi panitia, gimana ini? Siapa aja yang dapat? Coba siapa yang dapat? Ini agak menang ya, sepertinya tidak sah kali ya. Coba yang dapat mana? Boleh angkat tangan? Masa nggak ada yang dapat lagi? Nggak ada yang dapat. Yakin gak ada yang dapat? Masa cuma 1? 1, terus 1 lagi? Ada 3 tahu. Ayo berdiri, ini gimana sih bapak 1 ini? Ayo berdiri pak. 2, 1 lagi? 1 lagi loh, ada 1 lagi. Nggak ada yang mau ngaku, ayo guys ngaku. Coba cari di bangku-bangku kanan kiri kalian pasti ada, gak mungkin gak ada. Ayo ada, coba cari orang yang nempel aku kok. Masa nggak ada? Ayo cari, ada, pasti ada. Cangkul yang dalam, cari yang dalam, ayo coba. Ini yakin, cuma 2 doang. Nih, kayaknya ada deh. Coba cari di sisi-sisi sini deh, coba deh. Di bawah kursi masa di atas bangku, kalau gitu kan kelihatan. Jujur Beneran gak ada. nggak ada. Seriusan. Ini agak aktif ya kameramennya. Yakin gak ada? Cuma 2 orang. Beneran nih. Siapa tahu di belakang kursi Ko Winston? Gak ada? Di belakang yang di situ, sebelah situ gak ada? Jangan kursinya yang dikasih kok. Gak ada ya? Ya, berarti 1-nya nggak jadi deh. Ini yakin nih. Ayo ketua, bapak ketua. Yang dapat boleh maju ke depan? Ayo maju ke depan. Boleh. Ya udah berarti hokinya. Yuk. Bapak tolong dikasih, Bapak maaf. Ih, 1 lagi tahu, beneran dia ada tahu, Bu. Yuk dikasih. Mana coba lihat dapat apa sih kalian di bawahnya? Oh dapat logo In Our Shoes, asik. 1 lagi ada sebenarnya di sisi sana ya. Cuma nggak ada yang mau lihat di bawah kursi. Di mana di ujung sana? Ada di sekitar situ tuh. Ini dari kasih kode loh, bener dikasih kode ini. Boleh. Bener-bener dikasih tahu ini. Bener-bener karena 1 sisi sini, tengah dan di sana. Cuma nggak ada yang dapet di sana. Wah buat Mas Narno, bener kali ya buat Mas Narno. Boleh. Yuk silakan diberikan. Ya,
Foto dulu. Foto, udah foto? Mantap, oke lah kalau begitu. Aduh, masih mau hadiah? Mau? Masih Kalian ada pasti lagi. dapat hadiah dari Tuhan Yesus. Udah yuk lah. Yuk lah. Iya, ayo. 1, 2, Udah, 3. tiga. Salam Agent. Jumpa lagi bersama kita lagi Susi dan Glory. Dan kita akan menyampaikan berita untuk seputar Youth Arrow. Oke, berita pertama. Ibadah Minggu tanggal 19 dan 26 digabung ke ibadah raya 1 jam 7 atau ibadah raya 2 jam 10. Dan kita akan berjumpa lagi di ibadah Youth pada 9 Januari 2022. Jadi udah gak ada lagi nih Youth tahun ini. Tahun depan, tenang. Tenang. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Ibadah Malam Kudus Jumat 24 Desember diadakan hanya secara online ya. Jadi teman-teman jangan datang ke gereja. Ya. Di YouTube channel GBI Petamburan jangan lupa jam Ya, 7 udah dikasih tahu malam tuh dengan pembicara Pendeta John Maxitale. Walaupun online tapi teman-teman harus tetap ikut ya. Ya, jangan datang ke gereja ya. Iya, jangan Karena datang ke gereja. online, oke? Lalu yang ketiga, ibadah Natal Raya Sabtu 25 Desember jam 7 dan jam 10 dengan pembicara Pendeta Josafat Mesak. Pastikan teman-teman semua hadir untuk merayakan Natal bersama. Oke, next. Ibadah tutup tahun sekaligus ibadah doa puasa dan pengurapan. Jumat 31 Desember diadakan hanya secara online di YouTube GBI Petamburan pukul 8 malam dengan pembicara Pendeta Laura Garcia. Oke, lalu selanjutnya kami dari Youth Arrow Generation mengucapkan terima kasih pada Kak Andreas telah memberikan kami firman Tuhan, telah supaya kita lebih bertumbuh lagi, lebih mengerti lagi firman Tuhan. Amin. Lalu yang terakhir kita juga mengucapin happy birthday. Happy birthday. Buat kalian semoga panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan, makin sukses kuliahnya, kerjanya, keluarganya, pokoknya jodohnya, diberkati semua. semuanya. Amin, Pokoknya amin. mantap lah, oke? Yes. Lalu yang terakhir aja lah, capek tahu mereka ngeliat kita. Kami mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Semoga kalian menjadi lebih yang terbaik lagi di tahun depan. Amin. Akhir kata, salam Agent. Kami akan serahkan kepada Bapak Gembala Pendeta Josafat Mesak untuk menyampaikan pengumuman tambahan. Kami persilakan. Tes. Ya, shalom. Tahun datang silih berganti. Generasi datang dan pergi. Pemimpinnya juga begitu. Ya, terima kasih Kak Sof yang sudah memimpin Youth 2 periode dari tahun berarti 4 tahun sudah ya. Dan kita akan mempunyai pemimpin yang baru di Youth. Jadi saya akan umumkan Ketua Youth untuk 2022 sampai 2023 dipimpin atau nanti Ketua Youth-nya adalah Kefas Jonathan. Dengan wakilnya Kak Yohana. Ya, suruh berdiri dulu nggak sini? Ayo, maju supaya dikenal. Mana Kak Yohana? Ya, kemudian Youth Pastor yang ditunjuk adalah Kak Fani Paendong dan Kak Sofia. Ya, ayo maju juga. Oke, jadi inilah nanti teman-teman yang akan memimpin di Youth 2022 dan dengan Youth Pastornya dulu 1 ya, sekarang 2, Kak Fani dan Kak Sofia. Oke, saudara-saudara,
kita juga sekaligus akan akhiri ibadah Natal kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, terima kasih kami ucapkan padamu di akhir dari ibadah Natal Youth ini. Kami telah terima firman-Mu dan biarlah kami boleh menjadi umat-Mu yang setia. Bahkan sampai akhir hidup kami menjadi umat-Mu yang setia. Kami tidak akan berkhianat, kami tidak akan lari, tidak setia kepadamu. Tetapi sampai akhir hidup kami, hanya Engkau yang menjadi Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Kak Andreas yang telah menyampaikan firman-Mu. Dimanapun ia melayani Tuhan, maka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga bersyukur untuk Ketua Youth yang baru untuk 2022-2023. Tuhan berkati mereka Tuhan, Kak Kefas dan Kak Yohana. Tuhan berikan hikmat sehingga dapat memimpin Youth di GBI Petamburan ini dengan mantap dan dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih untuk Youth Pastor yang telah ditunjuk, Kak Fani dan Kak Sofia. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam menjadi pendamping, menjadi pembimbing bagi Youth di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Untuk seluruh panitia, Tuhan berkati. Bagi kami yang hadir juga Tuhan berkati. Berkat-Mu utuh bagi kami Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan sertai di dalam perjalanan, jauhkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit maupun orang-orang yang berniat jahat kepada kami. Tuhan melindungi anak-anak-Mu ini. Pulang ke rumah dengan selamat sentosa. Terima kasih Tuhan. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam
kebersihan di gereja. Tuhan Yesus berkati.